Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel Sahabat Emas ya. Pada kali ini saya online kembali ya bincang-bincang mengenai investasi emas. Kali ini saya menggunakan aplikasi perekam layar Zoom ya. Aplikasi ini sangat mudah, siapa tahu dengan sharing ini dapat membantu rekan-rekan yang mau investasi emas atau jual beli emas ya. Ya, saya share screen ya. Ya, hal penting yang perlu diperhatikan ketika mau investasi emas ya. Dalam investasi emas perlu ada hal-hal yang diperhatikan ya agar kita untung ya dan tidak mengalami kerugian ya. Emas menjadi salah satu pilihan investasi ya, karena investasi ini sangat mudah dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Kita tinggal membeli, terus kita simpan, dan tunggu harganya naik ya. Karena kecenderungan investasi emas, harganya akan cenderung naik ya. Jadi investasi emas itu memiliki resiko yang rendah dan dapat menahan kenaikan harga atau inflasi ya. Ini sudah terbukti ya dari waktu ke waktu harga emas cenderung mengalami kenaikan ya. Yang perlu digarisbawahi bahwa investasi emas resikonya rendah dan dapat menahan inflasi. Ya, dari dulu sampai sekarang kan terbukti bahwa harga satu kambing sama dengan 1 dinar emas ya. Dan apabila kita mau menyimpan uang 500.000 zaman dahulu mungkin bisa beli sepeda motor ya. Kalau sekarang mungkin hanya bisa beli rodanya saja ya. Emas ini memiliki likuiditas tinggi ya, sehingga dapat dijual dengan cepat ya. Karena emas sangat-sangat identik dengan uang ya. Maksudnya emas itu mudah diuangkan. Bisa dijual di mana saja ya, bisa dijual di toko emas, bisa dijual di pedagang emas yang di pinggir jalan, atau kalau sangat-sangat mendesak bisa digadaikan terlebih dahulu. Datang saja ke pegadaian 15 menit langsung cair, tidak pakai lama dan tidak pakai surat, tidak dilimut ya, tinggal bawa emasnya, bawa KTP, datang ke outlet pegadaian, maka akan mudah ya untuk mencairkan emas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya ketika pemula ingin memulai investasi emas, baik emas batangan atau emas perhiasan ya. Ya, yang pertama tentukan tujuan investasinya ya. Di tujuan investasi kadang bermacam-macam ya, setiap orang niatnya berbeda. Mungkin ada yang niatnya untuk sekolah anak, ada yang niatnya untuk cadangan untuk naik gaji, ada yang niatnya untuk dana cadangan saja juga bisa ya. Ya, terus perhatikan kemampuan finansial ya. Jadi seseorang yang mau investasi emas harus memperhatikan kemampuan finansialnya ya. Ya, karena emas itu kalau dijual jangka pendek biasanya akan rugi ya. Jadi kita harus memperhatikan kemampuan finansial karena kita investasi emas untuk jangka panjang. Perlu dana darurat lain ya apabila kita punya kebutuhan yang besar,
yang dipakai dulu itu uang cash ya, jadi emas belakangan. Perhatikan investasi emas ya, waktu yang tepat. Ketika seorang sudah memiliki keinginan untuk berinvestasi emas, maka orang tersebut harus sering mengawasi harga emas di pasaran ya, karena harga emas ini berubah-ubah tiap waktu. Selain itu, perlu juga untuk mempelajari bagaimana kecenderungan tren pergerakan emas harga di pasaran. Kecenderungan harga emas akan naik bila kondisi tidak stabil, misalnya ada perang, ya. Misalnya ada serbuan Israel ke Palestina, itu biasanya harga emas akan naik. Tapi kalau kondisi politik sedang damai saja ya, harga emas akan relatif stabil. Apabila kondisi yang luar biasa, misalnya ada penyakit ya, misalnya corona, ya harga emas akan naik. Terus cek harga pasar ya. Bagaimana cara mengecek harga pasar? Ya, harga pasar bisa dicek di internet, sangat mudah ya. Harga pasar bisa dicek di websitenya Antam, logamulia.com atau di goldpress.com atau di website lain, banyak sekali yang bisa cari di Google. Harga emas ini sangat penting ya. Apabila kita ingin investasi emas, misalnya untuk membeli atau menjual, kita perhatikan harga emas agar tidak tertipu ya oleh para penjual, atau kalau kita mau jual berarti oleh para pembeli ya. Nah, terus yang perlu diperhatikan yang tidak kalah pentingnya adalah belilah emas di tempat yang terpercaya ya. Jangan membeli emas di tempat yang abal-abal. Jangan sampai kita maunya membeli emas, ternyata yang dibeli adalah tembaga ya. Sekarang banyak sekali penipuan. Mau membeli emas, ternyata dalamnya ada isinya emasnya. Misalnya isinya diisi besi, kan kita akan rugi ya. Jadi belilah emas di tempat yang terpercaya, yang tidak pernah menipu. Toko emas itu terpercaya karena tempatnya tidak pindah-pindah dan ada pengawasannya ya. Ya, selanjutnya kita lihat kelebihan dan kekurangan investasi emas ya. Kelebihan dan kekurangan investasi emas. Ya, kelebihan investasi emas ya, yang seperti tadi yang saya sebutkan ya, likuiditasnya sangat bagus seperti deposito. Artinya emas mudah diuangkan, mudah dijual, tidak seperti apabila kita investasi tanah ya. Kalau investasi tanah, kalau mau kita jual, nah agak lama ya. Kalau dijual cepat kan ruginya biasanya banyak. Jadi kalau di emas ini kita jualnya akan lebih cepat. Kalau pembelinya belum ada, bisa digadaikan terlebih dahulu, tinggal dibawa ke pegadaian. Terus yang kedua, cara mendapatkan emas juga mudah. Kita mau beli bisa di toko emas, bisa beli di pegadaian. Apabila emasnya dalam bentuk digital ya, itu ada juga di pegadaian. Nah, setelah kita melihat kelebihan investasi emas juga ada kekurangannya ya, yang ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kekurangannya itu tidak memberikan hasil yang tetap seperti deposito ya, karena emas itu harganya naik turun. Pada saat kita punya emas, terus kita mau jual, ternyata harga emas turun. Nah, karena ada kebutuhan yang mendesak, kita jual kan bisa rugi ya. Tidak seperti deposito yang harganya penghasilannya tetap. Obligasi juga penghasilannya tetap. Tapi kalau emas,
penghasilannya tidak tetap, kadang besar-besar, kadang kecil, dan kadang rugi ya. Jadi investasi emas itu ada resikonya karena harganya berfluktuasi. Namun apabila dalam jangka panjang, insya Allah harga emas akan tetap naik. Terus kekurangannya yang kedua adalah emas berbentuk fisik bisa hilang dalam penyimpanannya ya. Namun sekarang ini kalau investasi emas ada dalam bentuk digital atau tabungan emas ya. Yang sekarang kekurangan emas dalam bentuk fisik bisa dihilangkan apabila kita investasinya dalam bentuk emas digital ya. Mungkin hanya itu ya teman-teman yang bisa saya share hari ini ya. Barangkali bermanfaat, silakan di-share, komen, dan subscribe ya. Dan apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya, biar dapat saya perbaiki atau saya jawab ya. Terima kasih ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.